Akhir-akhir ini banyak banget nih brand dan laptop ternama yang mengeluarkan spesifikasi dengan prosesor terbarunya. Nah, tapi yang perlu kamu ketahui adalah dari GPU-nya yang masih menggunakan RTX 2050. Nah, apakah brand-brand tersebut menghabiskan stok GPU-nya? Atau buat yang mau upgrade tapi dengan budget pas-pasan? Langsung aja simak videonya. Nah, di depan aku sudah ada 3 laptop nih. Nah, yang pertama di sebelah kanan ada dari Acer Nitro V15 ANV15. Dan di tengah ini ada yang namanya Asus VivoBook 14X K3405 VFD VIPS di 551. Dan di sebelah kiri ada dari MSI Tizen di 15B13 UCX. Dan kita akan lihat dari spesifikasi, juga performa, terus juga fitur-fitur yang pastinya ini sangat membantu kamu sebelum kamu membeli laptop ini. Jangan di-skip videonya agar dapat wawasan terbaru. Langsung aja dari segi desain dan build quality-nya. Yang pertama ada dari Acer Nitro di ANV15 ini dengan desain yang sangat tangguh dan keren juga. Ini adalah desain yang pas banget untuk laptop gaming. Bisa kalian lihat sendiri, desainnya sangat gahar. Dan yang kedua ini ada dari Asus VivoBook dengan desain yang sangat ringkas dan pastinya stylish banget, yang cocok banget nih untuk kamu mobilitas seperti ke cafe ataupun ke kantor. Nah, sedangkan di MSI T15 ini memiliki desain yang kokoh dan pastinya ini juga memiliki desain gaming ya, jadi nggak kalah dengan Acer Nitro di ANV15 ini, dan pastinya ideal banget untuk kamu bawa kemana-mana. Bicara soal performa nih, nah di kedua laptop ini ada dari Acer Nitro V15 dan di MSI Tizen 15 ini, sama-sama menggunakan namanya prosesor Core i5 di 13420H dengan 8 core yang dibagi menjadi 2, yaitu di 4 P-core dan di 4 E-core dengan 12 thread dengan max turbo frekuensi di 4,6 GHz. Sedangkan berbeda nih dengan Asus VivoBook 14X ini, dia menggunakan yang namanya prosesor Intel di Core i5 di 13500H dengan 12 core yang dibagi menjadi 2, yaitu di 4 P-core dan di 8 E-core dengan 16 thread di max turbo frekuensi di 4,7 GHz. Dan kamu harus tahu nih, kalau ketiga laptop ini menggunakan namanya Intel Graphic USD Graphic. Dan langsung aja kita uji CPU-nya menggunakan Cinebench R23. Langsung aja kita lihat masing-masing Cinebench dari ketiga laptop ini. Langsung aja di Acer yang pertama ini ada di multicore di 6620 poin. Dan di single core itu ada di 901 poin untuk on battery. Dan sedangkan untuk di multicore-nya itu juga ada di 11.257 dan di single core itu ada di 1.654 untuk di on power. Nah, untuk Asus sendiri untuk di Cinebench-nya nih, untuk di on battery, untuk di multicore sendiri dia dapat di 7.594 poin, sedangkan untuk di single core-nya dia mendapatkan di 940 poin untuk di on battery. Nah, sedangkan untuk di on power-nya, untuk Asus sendiri di Cinebench-nya mendapatkan di multicore di 13.778 poin, sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan di 1.714 poin untuk di on power. Untuk MSI sendiri, untuk di Cinebench-nya di on power, itu di multicore-nya dia mendapatkan di 11.800 poin, sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan di 1.712 poin untuk di on power. Sedangkan untuk di on battery-nya sendiri, dia mendapatkan di multicore di 6.628 poin, sedangkan untuk di single core dia mendapatkan di 1.386 poin untuk di on battery. Langsung aja kita lanjut di RAM-nya nih. Untuk RAM-nya yang pertama yaitu ada di Acer Nitro di V15 ini, menggunakan yang namanya 8GB di DDR5 di 5200 MHz. Sedangkan MSI Tizen dan Asus VivoBook ini menggunakan yang namanya memori SODIMM yang sama-sama menggunakan di 8GB di 3200 MHz. Dan langsung aja kita lanjut ke storage-nya. Untuk ketiga laptop ini sama-sama menggunakan yang namanya SSD NVMe di PCIe Gen 4. Tapi untuk di Asus VivoBook ini dia menggunakan yang namanya SSD M.2 di NVMe PCIe 3 yang pastinya udah lumayan banget kelihatan ya untuk perbandingan dari ketiga laptop ini. Ini nih pada intinya yang kita tunggu-tunggu. Laptop ini dari ketiga laptop ini sudah menggunakan yang namanya
RTX 2050 dengan 4GB di GDDR6. Dan untuk drivernya sudah kita update di 31.0.15.522 dan sudah kita update terakhir tuh di tanggal 11 April 2024. Dan untuk pengujiannya kita sudah menggunakan yang namanya 3D Mark Time Spy. Nah, langsung aja kita bahas dari segi 3D Mark-nya nih. Langsung aja yang pertama itu ada dari Acer. Yang Acer ini untuk di on power sendiri untuk di 3D Mark itu mendapatkan di total score-nya di 4.484 dan di grafik score itu mendapatkan di 4.159, sedangkan untuk CPU score dia mendapatkan di 8.084 untuk di on power. Sedangkan untuk di on battery dia mendapatkan di total score di 3.483, sedangkan untuk di grafik score dia mendapatkan di 3.278, sedangkan untuk CPU score dia mendapatkan di 5.401 untuk di on battery. Dan sedangkan untuk Asus sendiri untuk di 3D Mark di on powernya sendiri dia mendapatkan di total score-nya itu di 3.770, sedangkan untuk di grafik score-nya dia mendapatkan di 3.497, sedangkan untuk CPU score-nya dia mendapatkan di 6.771 untuk di on power. Sedangkan untuk di on battery dia mendapatkan di total score-nya itu ada di 2.744. Sedangkan untuk di grafik score dia mendapatkan di 2.510. Sedangkan untuk di CPU-nya dia mendapatkan di 5.821 untuk di on battery. Nah, yang terakhir ini ada dari MSI Tin sendiri untuk di 3D Mark-nya. Di on battery dia mendapatkan di total score di 3.148 dan untuk grafik score dia mendapatkan di 3.125. Sedangkan untuk CPU score dia mendapatkan di 3.288 untuk di on battery. Sedangkan untuk di on power MSI Tin ini di 3D Mark-nya mendapatkan di total score di 4.134, sedangkan di grafik score dia mendapatkan di 3.855, sedangkan untuk di CPU score dia mendapatkan di 7.021 untuk di on power. Nah, itu dia tadi hasil dari pengujian 3D Mark Time Spy. Nah, kita langsung aja lanjut ke tes gaming. Untuk Asus VivoBook ini mendapatkan FPS di paling rendah di 9 FPS dan tertingginya ada di 28 FPS. Dengan menggunakan game Spider-Man Remastered, namun game tidak dapat dimainkan, hanya di luar alur cerita saja. Selanjutnya, MSI Tin 15 B13 UCX mendapatkan FPS di paling rendah di 28 FPS dan tertingginya ada di 81 FPS. Ada Acer Nitro V15 ANV15 mendapatkan FPS terendah di 22 FPS dan tertingginya ada di 83 FPS. Nah, di game Spider-Man ini menggunakan settingan tekanan semua. Nah, nextnya kita akan menggunakan yang namanya untuk tes rendering menggunakan Premiere Pro. Nah, untuk di render sendiri sama-sama menggunakan settingan render yang sama di 4K 30 FPS dengan video berdurasi 2 menit. Asus mendapatkan 1 menit 20 detik.
Dan Acer mendapatkan render di 57 detik. Untuk MSI mendapatkan di 1 menit 6 detik. Nah, itu dia tadi performa pengujian dari kita nih. Nah, menurut kalian gimana sih? Aku sendiri juga bingung nih ya. Harus pilih yang ini, atau yang ini. Nah, langsung aja kita lanjut ke layar nih. Nah, kamu juga harus tahu nih kalau layar merupakan faktor yang paling penting dan dalam pengalamannya itu untuk gaming dan pastinya juga untuk multimedia. Nah, yang pertama ada dari Acer Nitro V15 ini. Nah, laptop ini menggunakan yang namanya layar IPS yang udah pastinya terang dan tajam. Dan bikin pengalaman visual kamu jadi lebih hidup lagi. Dan yang kedua ini ada dari Asus VivoBook. Nah, layar ini juga sudah menggunakan yang layar yang sangat bagus dengan warna yang lebih cerah nih. Cocok banget nih untuk buat kamu yang suka tugas-tugas kreatif seperti multimedia. Dan yang ketiga ada dari MSI Teen 15 yang juga hadir dengan layar yang sangat memuaskan dari sudut pandang yang sangat luas dan buat pengalaman visual yang menyenangkan dari berbagai situasi. Nah, ketiga laptop ini juga memiliki fitur tambahan yang sangat menarik. Yang pertama itu ada dari Acer, ini mempunyai sistem pendingin yang sangat efisien dan keyboardnya juga sangat responsif untuk buat kamu yang sering banget bermain game lama-lama. Dan juga untuk Asus VivoBook ini, dia mempunyai namanya fitur canggih dengan teknologi audio yang sangat canggih nih. Dengan fitur keamanan yang sangat kuat. Jadi ini adalah pilihan yang tepat nih buat kamu yang peduli soal kualitas audio dengan pengamanan data yang sangat kuat. Dan satunya ada di MSI Teen 13 ini hadir dengan konektivitas yang sangat lengkap dan ditambah lagi dengan fitur AI-nya. Dan cocok banget nih untuk kamu yang suka multitasking, terus suka pindah-pindah kegiatan juga. Dan yang terakhir, mari kita bahas soal harga. Dan untuk ketiga laptop ini memiliki harga yang sangat berbeda-beda. Yang pertama ada dari Acer Nitro ini, dia menawarkan nilai yang sangat bagus dengan harga MSRP itu di 10.999.000. Dan sedangkan untuk Asus VivoBook ini, dia mempunyai harga MSRP di 13.099.000 rupiah. Dan sedangkan untuk di MSI Teen ini, dia mempunyai harga di MSRP di 10.799.000 rupiah. Jadi laptop yang mana nih yang pastinya pilihan terbaik buat kamu? Apakah Acer Nitro V15 ini atau Asus VivoBook 14X ini? Atau mungkin MSI Teen 13 ini? Semua sih punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi pastikan kamu mempertimbangkan kebutuhan dan juga preferensi kamu sebelum kamu mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton YouTube channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!